Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jaringan penyokong sklerenchyme dan kolenchyme pada bunga matahari. Sebelum itu, izinkan saya perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Nafidatus Salafiyah dengan NIM 2408608 kelas pendidikan biologi 2D. Bunga matahari atau dengan nama ilmiahnya yaitu Helianthus anus adalah tumbuhan semusim dari suku kenikir-kenikiran atau Asteraceae yang populer baik sebagai tanaman hias maupun tanaman penghasil minyak. Morfologi dari bunga matahari ini adalah memiliki bunga majemuk, yang berarti berdiri dari ratusan hingga ribuan bunga kecil yang tersusun pada satu bongkol. Terdapat dua tipe bunga, yaitu bunga tepi atau bunga lidah, yang memiliki satu kelopak besar berwarna kuning cerah dan steril. Lalu bunga tabung, fertil dan menghasilkan biji, terletak di bagian tengah bongkol. Kemudian ada bongkol bunga. Bongkol bunga matahari berukuran besar, dengan diameter bisa mencapai 30 cm atau lebih. Bentuknya seperti cawan, dengan bunga-bunga kecil tersusun rapat. Kemudian batang. Batang bunga matahari berdiri tegak, kasar, dan biasanya ditumbuhi rambut-rambut halus. Daun. Daun bunga matahari tunggal, lebar, dan berbentuk jantung. Kemudian daun-daunnya tersusun berhadapan pada batang. Kemudian akar. Akar bunga matahari adalah akar tunggang. Lalu biji. Biji bunga matahari terletak di dalam bunga tabung di bagian tengah bongkol. Nah, pada slide berikutnya, saya mengamati jaringan penyokong dari batang bunga matahari atau Helianthus anus. Kemudian saya menggambarnya dengan melihat gambar referensi atau dari literatur. Nah, pada dalam batang bunga matahari atau Helianthus anus terdapat beberapa bagian-bagian, di antaranya A. Mectaxylem, B. Protoxylem, C. Phloema, D. Sclerenchyme, E. Kolenchyme, dan F. Epidermis. Nah, kemudian adalah penjelasan. A. Mectaxylem. Mectaxylem adalah bagian dari jaringan xilem primer atau memanjang pada tumbuhan, terbentuk setelah protoxylem, dan setelah pemanjangan sel di zona tempatnya berada telah selesai. Terdiri dari trakeit dan unsur pembuluh yang lebih besar. Dinding selnya memiliki pola berlubang atau retikulat, merupakan satu-satunya jaringan konduktif pada tumbuhan yang tidak memiliki pertumbuhan sekunder. Kemudian B. Protoxylem terbentuk lebih awal selama pertumbuhan primer, terdiri dari trakeit dan unsur pembuluh yang lebih kecil. Dinding selnya memiliki pola cincin atau spiral, seringkali hancur saat tumbuhan tumbuh memanjang. C. Ada phloem. Phloem adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, termasuk batang, akar, dan bunga. Pada bunga matahari atau Helianthus anus, phloem memiliki peran penting dalam mendistribusikan gula dan nutrisi yang dihasilkan oleh daun ke bagian-bagian lain dari tumbuhan, termasuk bunga yang sedang berkembang. Kemudian ada Sclerenchyme.
Sklerenkim adalah jaringan penguat pada tumbuhan yang terdiri dari sel-sel mati dengan dinding sel sekunder yang tebal dan mengandung lignin. Pada batang bunga matahari, sklerenkim memiliki peran penting dalam memberikan dukungan struktural dan kekuatan mekanik. Kemudian ada kolenkim. Kolenkim adalah jaringan penguat pada tumbuhan yang terdiri dari sel-sel hidup dengan dinding sel primer yang menebal, tidak merata. Pada bunga matahari, kolenkim memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan fleksibilitas pada batang, daun, dan bagian-bagian bunga. Yang terakhir adalah F, epidermis. Epidermis adalah lapisan sel terluar yang memiliki peran penting dalam melindungi dan mendukung pertumbuhan tanaman. Epidermis memakai peran krusial dalam menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup bunga matahari dengan memberikan perlindungan dan mengatur interaksi dengan lingkungan. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang memahamkan atau saya yang salah dalam menjelaskan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.